Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Permata Ganeta Putih Pramono dengan NIM 2010 2021031. Saya dari kelas A1 Program Studi Hubungan Internasional Universitas Wahid Hasim Semarang. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai materi realisme beserta studi kasus Perang Saudara Amerika Serikat serta Perang Ukraina dan Rusia. Realisme merupakan suatu pandangan pesimis terhadap sifat alami manusia dan sistem politik internasional. Realisme merupakan pandangan dari politik internasional yang menunjukkan bahwa sebenarnya hubungan internasional itu bersifat kompetitif dan lebih menunjukkan sisi konfliktual. Menurut Wardani 2015. Salah satu konsep yang ada dalam perspektif realisme ini ialah adanya self-help, yang berarti tidak ada yang bisa membantu negaranya sendiri dalam menentukan jaminan kehidupan negaranya selain oleh negara itu sendiri. Dalam arti di sini, masing-masing negara harus bisa berdiri di atas kakinya sendiri tanpa adanya bantuan dari negara lain untuk dapat menentukan jaminan hidup negara tersebut. Konsep self-help ini pun memiliki sebuah tujuan yang diantaranya untuk bisa survive atau bertahan dalam interaksi internasional. Selain itu, self-help memiliki 4 dimensi yang diantaranya ialah kekuatan ekonomi, kekuatan militer, pertahanan negara, dan stabilitas negara. Maksud dari 4 dimensi ini ialah untuk menjadikan patokan bagi suatu negara untuk dapat memperkuat dan menguasai dari 4 dimensi tersebut, agar dapat survive dan dapat mencapai stabilitas negaranya sendiri. Selain itu, fokus dari perspektif ini ialah struggle of power. Hal ini dipertegas dengan tindakan dari setiap negara yang selalu memperhitungkan cost and benefit atas setiap tindakan yang dilakukannya, menurut Hobbes 1983. Asumsi umum, realisme adalah tradisi hubungan internasional yang berpusat pada 4 ide utama. Sistem internasional bersifat anarki, tidak ada aktor di atas negara yang mampu mengatur interaksinya, negara harus membina sendiri hubungan dengan negara lain, tidak diatur oleh entitas yang lebih tinggi. Realisme memandang bahwa negara adalah salah satunya aktor dalam hubungan internasional, menurut Stein and Pettiford 2009. Realisme menganggap bahwa setiap permasalahan yang ada hanya bisa diselesaikan dengan cara peperangan. Realisme lebih memilih peperangan atau konflik dan tidak mengidamkan perdamaian. Namun, mereka menyadari bahwa perdamaian adalah sesuatu yang sulit dicapai karena adanya egoisme sebagai sifat alami manusia. Untuk dapat melihat Perang Saudara Amerika melalui perspektif realisme, kita dapat menggunakan 4 asumsi dasar kaum realisme, menurut Jackson and Sorensen. Yang pertama, pandangan pesimis atas sifat alami manusia. Kaum realisme memandang sifat alami manusia sebagai makhluk egois, yang lebih mementingkan kepentingan dan keamanan mereka sendiri. Hal ini dapat terlihat pada Perang Saudara Amerika yang disebabkan oleh terdapat perbedaan pendapat terkait praktik perbudakan di wilayah utara dan selatan, di mana wilayah Amerika bagian utara berkepentingan untuk menghapuskan perbudakan, sementara penduduk di selatan sangat pro terhadap perbudakan, karena sektor ekonominya bergantung pada pertanian yang digarap oleh para budak berkulit hitam. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai-nilai keamanan nasional dan kelangsungan hidup negara. Artinya, di tengah kondisi yang anarki, hanya diri sendirilah yang sanggup menolong. Hal ini dapat terlihat saat Abraham Lincoln yang anti perbudakan terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat pada 1860. Pemerintah federal AS yang didukung oleh beberapa negara bagian utara atau Uni membuat hukum yang mencetuskan tak seorang pun bisa memiliki atau memperbudak orang pautan. Namun, mayoritas masyarakat negara bagian selatan yang tinggal di kota kecil melakukan pekerjaan di bidang pertanian dan menginginkan kebijakan yang mendukung ekonominya. Sehingga, banyak pemimpin selatan merasa bahwa pepecahan adalah salah satunya pilihan mereka. 11 negara bagian di selatan yang memisahkan diri dari Amerika tersebut membentuk sebuah Konfederasi Amerika Serikat. 11 negara bagian di wilayah selatan tersebut adalah Carolina Selatan, Mississippi,
Florida, Alabama, Georgia, Louisiana, Texas, Virginia, Arkansas, Tennessee, dan Carolina Utara yang mulai memisahkan diri dari tahun 1860 sampai 1861. Yang ketiga, keyakinan bahwa hubungan internasional pada dasarnya konfliktual dan bahwa konflik internasional pada akhirnya diselesaikan melalui perang. Ketika Abraham Lincoln mulai menjabat sebagai presiden pada Maret 1861, pasukan konfederasi mulai memberikan tekanan ke benteng Sumter. Dan pada tanggal 12 April 1861, Lincoln mengirimkan armada ke benteng Sumter dan disitulah terjadi serangan pertama Perang Saudara Amerika. Setelah benteng Sumter jatuh ke tangan konfederasi, Lincoln mengeluarkan proklamasi emansipasi pada tanggal 1 Januari 1863 yang isinya membebaskan semua budak dari negara-negara konfederasi. Meski proklamasi emansipasi tetap tidak digubris oleh pihak konfederasi, tetapi setelahnya para budak mulai berani melarikan diri ke Uni. Setelah itu, perang masih terus berlanjut dan baik kubu konfederasi ataupun Uni secara bergantian memenangkan pertempuran di beberapa wilayah. Yang keempat, skeptisme dasar bahwa kemajuan negara dalam politik internasional sama seperti yang terjadi di dalam kehidupan politik domestik. Intinya adalah asumsi dari realisme mengenai sifat individualisme dan egois yang melekat pada pribadi manusia, dan hal tersebut akan memicu adanya konflik karena sifat individualisme yang lebih mementingkan dirinya sendiri. Terlihat pada negara bagian selatan yang tetap mempertahankan pendapatnya untuk mempertahankan budak karena faktor ekonomi dari negara bagian tersebut. Analisis penyebab Perang Saudara Amerika. Perang Saudara di Amerika Serikat pada tahun 1861 sampai 1865 dilatar belakangi keinginan wilayah Amerika bagian utara menghapuskan perbudakan. 11 negara bagian di wilayah Amerika bagian selatan segera memisahkan diri sebagai penolakan atas dihapuskannya sistem perbudakan. Perang dimulai ketika Abraham Lincoln mulai menjabat sebagai presiden pada Maret 1861. Pasukan konfederasi mulai memberikan tekanan ke benteng Sumter, dan pada tanggal 12 April 1861, Lincoln mengirimkan armadanya ke benteng Sumter. Pada 17 September 1862, saat tentara Uni menang dalam pertempuran Antietam. Dalam pertempuran tersebut, 12.410 dari 69.000 tentara Uni tewas dan 13.724 tentara konfederasi juga tewas. Lincoln mengeluarkan proklamasi emansipasi pada tanggal 1 Januari 1863 yang isinya membebaskan semua budak dari negara-negara konfederasi. Meski proklamasi emansipasi tetap tidak digubris oleh pihak konfederasi, tetapi setelahnya para budak mulai berani melarikan diri ke Uni. Setelah itu, perang masih berlanjut dan baik kubu konfederasi ataupun Uni secara bergantian memenangkan pertempuran di beberapa wilayah. Menjelang akhir Perang Saudara Amerika, kubu konfederasi terus-menerus mengalami kekalahan. Pada tanggal 9 April 1865, Ulysses S. Grant dari Uni menerima penyerahan diri Robert E. Lee dari konfederasi. Namun pada tanggal 14 April 1865, Amerika Serikat justru kehilangan presidennya. Abraham Lincoln dibunuh oleh John Wilkes Booth, seorang simpatisan konfederasi. Dan pada 26 April 1865, William Tecumseh Sherman, seorang jenderal dari kubu utara, menerima penyerahan diri John di stasiun Durham, Carolina Utara, yang secara resmi mengakhiri Perang Saudara Amerika. Hasil dari Perang Saudara Amerika ini adalah kemenangan persatuan, integritas teritori Amerika Serikat dipertahankan, rekonstruksi, dan perbudakan dibubarkan. Selanjutnya yaitu studi kasus Perang Rusia-Ukraina. Analisis penyebab Perang Rusia-Ukraina dari perspektif Rusia. Konflik antara Rusia-Ukraina adalah sebuah konflik lama yang sudah mulai semenjak era setelah berakhirnya Perang Dingin. Bagi Rusia, letak geografis Ukraina yang tepat bersebelahan dengan Rusia menjadikan wilayah yang penting dan sudah menjadi hal yang natural bagi Rusia untuk menempatkan pengaruhnya di Ukraina atau setidaknya menempatkan para pemimpin Ukraina
di bawah kendali Rusia. Namun, ketika Presiden Ukraina yang berkuasa yaitu Volodymyr Zelensky berencana untuk bergabung dengan NATO, yang merupakan organisasi bentukan Barat, tentunya hal itu dapat menjadi ancaman nyata bagi keamanan nasional Rusia, karena sewaktu-waktu NATO dapat menempatkan pasukan dan senjatanya di Ukraina. Maka dari itu, untuk mencegah skema tersebut terjadi, Vladimir Putin, sang presiden Rusia, memutuskan untuk melakukan penyerangan ke Ukraina dengan tujuan untuk menggulingkan presiden yang saat ini sedang berkuasa, karena dianggap sebagai boneka barat dan menggantikannya dengan presiden baru yang lebih pro dengan Rusia. Menggunakan 4 asumsi dasar kaum realis menurut Jason Anderson untuk dapat melihat perang Rusia-Ukraina melalui perspektif realisme. Yang pertama, pandangan pesimis atas sifat alami manusia. Hal ini dapat terlihat pada perang Rusia-Ukraina yang disebabkan oleh benturan kepentingan oleh kedua negara di mana Rusia berkepentingan untuk mempertahankan supremasi dan keamanan negaranya di kawasan Eropa Timur, dan Ukraina yang ingin melepaskan diri dari pengaruh Rusia dengan mendekati kubu barat dan mencoba bergabung dengan NATO. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai-nilai keamanan nasional dan kelangsungan hidup negara. Hal ini dapat terlihat pada Rusia yang memprioritaskan keamanan nasional mereka melihat pergerakan NATO yang kian aktif di Eropa Timur. Ukraina yang secara geografis paling dekat dengan Rusia harus dikuasai. Invasi yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina ini disinyalir memiliki tujuan agar pemimpin Ukraina ini kembali jatuh di tangan orang-orang pro-Rusia. Yang ketiga, keyakinan bahwa hubungan internasional pada dasarnya konfliktual dan bahwa konflik internasional pada akhirnya diselesaikan melalui perang. Sebelum terjadinya perang Rusia-Ukraina, kedua negara sudah mempersiapkan militernya seakan mengisyaratkan bahwa akan segera terjadi peperangan dalam waktu cepat atau lambat. Sejak akhir 2021, memang sudah terlihat tanda-tanda akan terjadinya perang dengan mobilisasi pasukan Rusia di daerah perbatasan dan Ukraina yang sedang gencar-gencarnya membeli persenjataan dan alutsista baru. Yang keempat, skeptisme dasar bahwa kemajuan negara dalam politik internasional sama seperti yang terjadi di dalam politik kehidupan domestik. Melihat bahwa terjadi di Rusia dan Ukraina saat ini, situasi ini terjadi karena Rusia yang cemas oleh prospek NATO yang kian aktif di Eropa Timur, dan hubungan NATO dengan negara-negara Eropa Timur yang kian dekat menjadi hal yang perlu diwaspadai oleh Rusia. Sekian materi yang saya bawakan pada video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.